Aku belum pernah baca buku bahasa Inggris, tapi karena sering dengar-dengar kayak buku, terus bahasanya itu lebih sederhana dibandingkan dengan novel-novel bahasa Inggris lainnya. There was a picture of a boa constrictor that was swallowing an animal. These boas makan their victim whole. Bocuana. Bocuan tuh apa ya kalau bahasa... Bocuana. Ketika kita bikin kayak gitu kan diajar sama guru perpusnya nanti. Pengalaman kayak dihajar sama penjaga perpus nih. Ya udah mulai aja dulu dari buku yang temanya. Lah mati handphone gue. Oh ini nih. Maaf. Jangan dibanting. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku bareng gua Rane di Bangkok, Steven di Ambon, dan Toto di Singapura. Kali ini masih kelanjutan dari episode sebelumnya yang memang panjang banget tapi menarik banget. Intinya, kita ngajak lo juga tuh yang di pojok tuh. Pokoknya kita ngajak semua teman-teman Kepo Buku buat sharing pengalaman atau tips membaca buku berbahasa Inggris. Maklum lah, kita kan bukan orang Inggris, sementara masih banyak buku-buku di luar sana yang belum diterjemahin ke bahasa Indonesia tapi juga menarik. Alhamdulillah, banyak banget yang sharing. Alhamdulillah banget, terima kasih banget dan mudah-mudahan berkah karena kalian sudah berbagi. Nah, di bagian kedua ini lo bakal dengerin lebih banyak cerita dan tips-tips dari teman-teman lainnya dan seru nih, seru banget. Mulai dari ngobrolin soal buku Little Prince, bahkan kemudian mencoba membandingkan beberapa terjemahan bahasa Inggris Little Prince, terus juga sharing soal apa itu annotating, terus juga beberapa tips nyari arti kata di internet yang bukan cuma sekedar Google Translate gitu ya, lebih dari Google Translate, terus juga masih banyak lagi yang nanti akan kita sharing. Semoga bermanfaat dan langsung aja kita mulai dengan satu komen pertama untuk episode kedua kali ini dari Fahri di @ruangngobrol. Terus disusul sama Dinda dan juga disusul sama teman-teman lainnya. Oke, ada ruang ngobrol, @ruangngobrol. Gimana dia bilang, Evan? Kalau aku biasanya tandai vocab yang nggak ngerti, habisin paragrafnya, baru cari arti dan maknanya dari vocab itu. Asik. Jadi diselesaikan dulu. sebelumnya aku belum pernah baca buku bahasa Inggris, tapi karena sering dengar-dengar kayak buku, terus kadang suka direkomendasiin buku yang random gitu kan, terus akhirnya penasaran. Dan ternyata kalau yang aku lihat emang buku dengan berbahasa Inggris tuh lebih banyak macamnya, lebih banyak, lebih random gitulah. Nah, ya udah aku mau mulai waktu itu baca bahasa Inggris. Nah, rencananya sih waktu itu beli yang tipis dan sempet ke Gramedia. Boleh nggak sih ngomong merek? Nggak apa-apa ya. Ya waktu itu sempet ke Gramedia terus nyari ada section English literatur yang klasik gitulah. Nah di situ tuh tipis-tipis bukunya, kayak Peter Pan, terus Little Prince. Nah waktu itu aku milihnya Christmas Carol karena baca sih. Halo Hamrani, sorry tuh kepotong kayak kepanjangan ya. Ya pokoknya aku belinya Christmas Carol, bukunya Charles Dickens. Terus kalau misalkan saran buat pemula kayak aku, kayaknya baca buku yang tipis supaya nanti setelah selesai baca kita punya kepuasan tersendiri. Selanjutnya ada Dinda atau akun Instagramnya Dindai6. Dindai6 ini bahkan bilang... Dia bilang baca pelan-pelan sambil catat kata baru dan cari di kamus. Rekomendasi dari Dinda tuh baca Little Prince. Kenapa Little Prince? Yuk kita dengerin ceritanya. Buku favoritnya Toto. Ya, jadi aku merekomendasikan buku The Little Prince buat belajar bahasa Inggris karena bahasanya itu lebih sederhana dibandingkan dengan novel-novel bahasa Inggris lainnya. Dan sebetulnya sih kalau aku dulu belajar baca buku bahasa Inggris itu pakai novel yang terbitannya Dian Rakyat. Nah, ini ada contohnya, aku punya 4 buku. Dan di novel-novel itu tuh ada kayak level-levelnya gitu loh. Jadi ada level beginner,
starter, beginner, elementary, intermediate sama upper. Nah, kalau yang beginner itu aku punya di sini Washington Square. Nah, sebetulnya buku ini tuh di retold ulang. Jadi ceritanya tuh lebih disederhanakan terus ditambahin ilustrasi-ilustrasi. Nah, selain ilustrasi di buku ini juga ada beberapa point to understand. Jadi mereka tuh ngasih beberapa pertanyaan ke pembaca, apakah misalnya kalau yang di buku Silver Blaze and the Other Stories ini levelnya itu elementary. Jadi ada pertanyaan misalnya, how did Holmes spend the rest of the day? Jadi si pembaca di samping dia belajar bahasa Inggris, dia juga belajar untuk memahami isi buku tersebut, seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih kalau novel keluaran Dian Rakyat ini apakah masih diproduksi apa enggak, karena terakhir itu aku beli waktu SMP sekitar tahun 2008-2009 mungkin ya. Tadi juga sempat juga cari ke e-commerce, nah itu nggak ketemu juga buku ini. Jadi sebaiknya sih kalau sekarang buat teman-teman yang pingin memulai baca novel bahasa Inggris itu bisa dimulai dari buku The Little Prince yang masih banyak di pasaran juga. Nah, atau enggak bisa juga dengan baca buku-buku yang buat anak-anak seperti The Diary of Wimpy Kid. Nah, itu juga bahasanya lebih ringan dan mudah dimengerti. Coba ya, yang jago Little Prince di sini, setuju nggak? Bahasanya mungkin tidak terlalu berat, tapi ceritanya berat banget gitu, karena surrealis. Keluar kata favorit. Keluar kata serius. Menurut gue sih surrealis, berat banget gitu. Lo ngebayangin tuh dia apa gitu, jalan dari satu planet ke planet lain tuh apa gitu maksudnya. Gitu kan, susah kalau menurut gue sih. Tapi sebenarnya yang dibilangin Dinda, nah yang disebutin dia dengan yang diterbitin Dian Rakyat itu sepertinya itu adalah graded readers yang barusan kita bahas tadi gitu. Kalau menurut gua sepertinya, karena memang graded reader itu seperti itu, bahasanya sudah di-retold ulang dengan level yang ditujukan itu. Kemudian memang ada pointer-pointer untuk lu tuh tahu pemahaman lu tuh sejauh mana gitu. Alright, kalau Steven? Ya belum baca jadi no comment. No comment, oke. Tapi ini menarik loh, karena Steven belum baca, tapi kita coba bacain beberapa. Nggak tahu, teman-teman mungkin bisa mencoba memahami atau mendengarkan kosakatanya ya. Buat gue sih ada beberapa yang gue nggak paham, tapi ini kayak begini misalnya nih. Ini chapter 1 ya, Little Prince. Bukan yang versi Singlish ya? Atau mau dibaca yang versi Singlish? Jangan. Ini yang versi Inggrisnya ya, dia bilang gini. Iya. When I was 6 years old, I saw a picture that had great impact on me. It was in a book called The Real Nature Stories, where an ancient forest was described. There was a picture of a boa constrictor that was swallowing an animal. This is how it looked. Terus ada gambarnya gitu. Ini klasik banget kan di Little Prince kan. Terus dia bilang, it said boa constrictors swallow their catch without chewing. After that, they cannot move and will sleep for up to 6 months, which they need to digest the food. Buat gue tuh kalimatnya sederhana gitu kan. Waktu gue 6 tahun, gue lihat gambar yang berdampak banget buat gue. Ya kan, terus ini bukunya judulnya ini, dan di situ ada gambar boa constrictor. Boa constrictor doang yang gua nggak paham. Yang sebenarnya itulah sejenis ular gitu ya, ular yang membunuh mangsanya dengan dililit gitu. Tapi kan bahasanya mudah kan dipahami kan, kosakatanya kan. Iya sih. Lu nangkep nggak, Pak? Ini yang Steven belum baca Little Prince, lu bisa nangkep nggak cari cerita itu kurang lebih? 2 paragraf tadi. Bisa. Dia nemu sebuah buku, terus ada ular boanya gitu. Tapi Mas Toto sama Bang Rani nggak sepakat sama Dinda untuk teman-teman membaca Little Prince untuk sebagai buku awal nih. Kira-kira? Gua bukan dari segi bahasanya. Gua cuman ceritanya tuh susah gitu. Orang dewasa baca berulang-ulang tuh bisa punya
tanggapan atau punya impresi atau punya kesimpulan yang berbeda-beda terhadap cerita Little Prince ini gitu. Dan Little Prince itu selalu didiskusikan berulang kali kan gitu. Coba aja lu cari internet, ada yang mentafsirkan begini, dia punya banyak tafsir gitu. Nah, itu dari segi tafsirnya kan. Tapi buat gue paling nggak pintu pembukanya tuh udah ada, yaitu bahasanya yang sederhana. Kan misalnya yang di chapter 1 itu kan klasik banget kan, khas Little Prince. Bagaimana si Little Prince ini bercerita bahwa dia tahu ada namanya ular yang namanya boa constrictor yang menelan mangsanya setelah dililit gitu ya. Terus kemudian dia disuruh gambar sama gurunya kalau nggak salah ya Tok ya. Terus yang dia gambar adalah sebentuk kayak topi gitu loh. Dan orang-orang dewasa menganggap itu topi. Tapi menurut si Little Prince yang dia gambar itu adalah ular boa constrictor sedang menelan seekor gajah. Betul. Dari segi pemaknaannya dalam, bisa dapat makna yang berbeda-beda, tapi buat gue dari segi kata-katanya itu sederhana sekali gitu loh. Contohnya misalnya, masih di chapter 1 deh. When I meet someone who seems smart, I used to experiment. I showed my picture, number 1, that I always carried with me. This way, I tried to find out whether a person could really understand everything correctly. But whether it was a man or a woman, everybody always said, "That is a hat." After such an answer, I never discussed boa constrictor, ancient life, or stars with them. Simple kan kata-katanya gitu loh. Iya sih memang kata-katanya simple. Ceritanya aja agak ini. Tapi ngomong-ngomong ya, lu tuh versinya siapa ya? Karena kalau di bab 1 gua kata-katanya gak beda tuh bahasa Inggrisnya. Masa sih? Ini terjemahannya Marina Zigalova. Ini cara nyarinya gimana ya? This is first published in Great Britain 1945 by William Heinemann Limited. Tapi penerjemahnya siapa ya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Bedanya kenapa ya? Coba yang chapter 1 deh. Lah ini kita jadi ngomongin Little Prince ini. Nih ya, yang di buku gue yang gue pegang nih, ini terbitannya si Egmont ya, kalau yang punya gue. Itu di ini, bahasa Inggrisnya. Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. Wow. Agak beda kan? Ini kalimatnya lebih ribet loh. Primeval itu bukan vocabulary yang standar. Betul. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here's a copy of the drawing. Gitu. Oh, keren. Jadi rupanya tetap ya. Kayaknya yang terjemahan si Mbak Maria ini memang dia pakai bahasa yang lebih sederhana gitu. Gitu. Balik ke Steven tadi, dari paragraf pertama yang diceritain Toto, yang dibacain Toto, lu bisa lebih paham dibandingkan itu atau dengan yang pertama, Van? Yang kedua. Justru yang kedua. Lebih apa? Ya mungkin karena udah cukup ini ya. Lebih karakter, bukan karakter. Narasinya tuh lebih angkep ya. Primeval, terus Ancient World. Dibandingkan yang pertama gitu. Kalau yang, nah ini resikonya, kalau yang pertama itu kan lebih straightforward ya. Iya. Kalau yang kedua ini lebih cantik gitu pilihan kata-katanya. Primeval itu kan keren banget kata-kata itu. Betul. Iya. Langsung bikin imajinasinya langsung berkembang gitu ya ketika kita karena bacanya. Misalnya si Marina Zigalova ini penerjemahannya dia bilang Ancient Forest kan. Iya, Ancient Forest sama Primeval. Betul. Emang beda-beda jadinya ya, tergantung siapa penerjemahnya di versi apa gitu. Alright. Tapi ya sekali lagi rekomendasi ini silakan dicoba. Kalau baca Kindle, versi Kindle-nya kan sebenarnya bisa download sampelnya dulu gitu loh. Nggak langsung beli gitu. Jadi lu bisa download dulu, download aplikasinya di handphone aja lah, nggak usah beli Kindle-nya juga kalau lu pikir mahal gitu ya. Iya. Download aplikasi di handphone, daftar, terus coba ini aja download sampelnya aja gitu loh. Betul. Kan cuma dapat beberapa halaman lumayan tuh. Lumayan. There was a little Tungku. Hah? Enggak ya, yang versi Singlish. Gini loh.
Ketika berumur 6 tahun, aku pernah melihat gambar yang hebat dalam buku tentang rimba raya berjudul Kisah-Kisah Nyata. Itu terjemahan Indonesia. Iya, terjemahan Indonesia. Oh. Beda kisah-kisahnya tuh. Terbitan Gramedia Pustaka. Oh. Gitu. Oke. Kalau yang versi itu Singlish? Waduh, lu ngajarin gue lo bolak-balik ke rak buku. Gue demen ngerjain Toto. Tapi ya itu sekali lagi teman-teman, itu balik ke pilihan teman-teman. Karena kenapa tiba-tiba kita nyangkut di Little Prince? Karena kita pikir ini di sini terjadi perdebatan bahwa dari segi pilihan bahasanya paling nggak yang terjemahan gue itu lebih sederhana, sementara memang maknanya dalam. Sehingga ketika kita baca berulang-ulang itu kita menemukan makna yang berbeda-beda. Makanya kayaknya perlu ada episode sendiri nih tentang Little Prince ya. Bukan begitu Bapak Steven? Lu belum pernah yang baca yang versi Indonesianya, Van? Belum. Tapi udah ada audiobooknya kan. Tadi aku lihat di aplikasi itu. Nanti pengen coba sambil dengerin. Jadi Gramedia Digital rupanya sedang ini ya, bikin versi beta untuk audiobook ya. Iya. Nih, versi Inggrisnya nih. Biarnya gue terusin ya. Last time I 6 years old got find a shock factor. Kayaknya jadi bahasa Jawa gue. Gimana nih bahasa Inggrisnya ya? Gini, baca biasa aja. Last time I 6 years old got find a shock picture in a book on the jungle called True Jungle Stories. It got show a boa makan a wild kakak. Nah, here's a copy of that picture. Ayo. The book said these boas makan their victim whole. Bocuan tuh apa ya kalau bahasa? Bocuan tuh apa ya? Bocuan tuh apa ya? Apa ya? Ngeri ya. Terus after that, they lepa and kun for 6 months while digesting. They lepa and kun for 6 months. Gak tahu nih maksudnya kun apa ya? KOON itu apa ya? Kun for 6 months while digesting. I thought about the jungle and there got what. Then I finally managed to draw my first picture with color pencil. My picture number 1. It looked like this. Pusing gue bacanya. Ini kita jadi lari ke Little Prince sebentar nih, tapi itulah menariknya kenapa Little Prince direkomendasikan oleh siapa tadi, Van? Dinda ya? Dinda. Dan juga ada beberapa teman kok yang nyebut nama Little Prince, mungkin karena melihat pilihan katanya gitu. Betul. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut lagi. Kita udah break belum ya tadi ya? Lupa gue. Belum ya? Break makan. Break makan belum? Break makan. Soalnya masih ada 1, 2, ada 2 lagi. Oke. Sekarang kita break dulu. Dan buat teman-teman yang masih pengen memberikan pendapatnya tentang bagaimana sih enaknya membaca buku berbahasa Inggris, silahkan loh. Kita masih tunggu. Nah, ini tante kita bahas. Oke. Lagi. Ya. Dan kembali di Kepo Buku masih berbagi tips tentang membaca buku dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, kenapa kita ngumpulin banyak pendapat dari teman-teman? Cuma untuk nunjukin bahwa tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Nih, Van, gue pernah punya temen yang dia nggak suka bahasa Inggris gitu loh. Tapi cara dia membaca buku bahasa Inggris kemudian adalah dengan ya bener-bener dia catetin, dia tulis pakai pensil tuh semua artinya. Yang dia nggak paham, kata yang dia nggak paham dia tulisin terjemahannya. Jadi dia benar-benar buka kamus tulis, satu paragraf dapat. Setelah dapat satu paragraf, baru kemudian dia baca lagi, dia coba pahamin. Kalau dia merasa udah paham, pindah ke paragraf berikutnya. Pegel sih, tapi itu dia berhasil. Oke, dedicated sekali ya. Dedicated banget. Dan memang ini tipe anak itu loh yang rajin banget belajarnya. Gue inget banget tuh Sigit namanya. Pokoknya dedicated banget. Dan ini mengingatkan gue pada, kalau tadi balik ke kursus bahasa Inggrisnya Toto, karena gue juga alumni kursus bahasa Inggris tempatnya Toto. Dulu dalam buku pelajaran sama dengan buku pelajaran di sekolah, ada paragraf 2-3 paragraf cerita. Baru di bawahnya ada pertanyaan terkait cerita tersebut. Selalu lah kayak gitu. Betul. Iya kan? Bahkan ujian-ujian di sekolah-sekolah kan rata-rata gitu. Nah, ada satu cerita
yang ditulis oleh Pak Ruslan Abdul Ghani dalam bahasa Inggris, gue inget banget itu perlu waktu sampai 2 sesi, yang berarti 2 kali 2, 4 jam. Kenapa? Untuk membahas buku itu, karena Pak Ruslan itu menggunakan kalimat yang English gitu, dan guru gue juga orangnya English British gitu. Jadi benar-benar sampai paham satu paragraf, benar-benar paham, ngerti gitu ya. Didiskusikan, menurut lu ini apa, kalimat ini menurutnya kenapa pemilihan kalimat ini begini. Gue bilang ini sebenarnya kuliah bahasa Inggris, apa kuliah sastra Inggris gitu loh. Tapi ternyata menarik loh, nempel di kepala akhirnya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar belajar vocabulary gitu. Kalau lu sendiri dapat basic bahasa Inggris dari mana, Van? Dari sekolah, tapi memang yang paling benar tuh memang les bahasa Inggris ya Bang ya? Nggak benar juga sih. Ya terserah lu. Tapi memang aku mendapat lebih banyak pengetahuan bahasa Inggrisnya tuh pas udah les itu sih. Oh, lu sempat les juga? Iya, cuma nggak sampai les di LIA. Ya, belum ada kali di Ambon dulu. Nggak, waktu di Jogja itu. Oh, di Jogja. Di sana. Di Jogja banyak lah, di Jogja. Iya. Oke. Kita lanjut lagi, ada seorang teman yang mau berbagi juga, Hera Yulita. Wih, Hera Yuli. Ini rekomendasinya juga menarik nih. Dia bilang kayak gini, siapin notes dan pena buat nyatet vocab yang nggak kita pahami. Karena biasanya akan males buat lanjut kalau artinya ada yang keputus gitu. Break aja bentar buat nyari tahu artinya. Lumayan kan nambah vocab, habis itu lanjut lagi. Yang kedua, mulai dari buku dengan tema yang kita suka. Aku kurang suka sama buku bergambar sebenarnya. Tapi khusus untuk bahasa Inggris, sengaja aku mulai dengan buku yang isinya bergambar. Kayak tadi ya, berarti ya, file grafis, komik. Rekomendasi Hera adalah Diary of a Wimpy Kids. Kenapa? Mari kita dengarkan. Jadi aku ngerekomendasiin buku Diary of Wimpy Kids dari Jeff Kinney itu karena menurutku bukunya ringan ya gitu. Maksudnya dalam artian dia bergambar yang pertama. Jadi kita dikasih space atau dikasih ruang untuk membayangkan lebih gampang gitu. Karena ketika kita menemukan beberapa kata yang nggak kita tahu artinya maksudnya gitu ya, kita juga bisa ngebayangin dari gambar-gambar yang mereka kasih. Jadi itu sih kalau menurutku. Yang kedua, juga buku ini temanya menyenangkan dan aku tertarik gitu. Karena temanya adalah tentang film. Jadi ini adalah buku yang bercerita tentang proses pembuatan sebuah film. Makanya aku jawab juga kan di pertanyaan yang dikirim Kepo Buku. Ya udah mulai aja dulu dari buku yang temanya. Lah mati handphone gue. Oh ini nih. Maaf. Jangan dibanting. Yang temanya kalian suka gitu. Biar lebih ringan pas bacanya dan ya udah gitu. Tahu-taunya selesai aja bukunya. Jadi aku pikir pembaca yang baru memutuskan untuk baca-baca buku bahasa Inggris, semoga juga ngalamin hal yang sama dengan rekomendasi bukuku ini. Lalu yang kedua, selanjutnya tipsnya adalah baca sambil mencatat. Itu maksudnya gini Mas Rane. Ketika ada satu vocab yang aku nggak tahu artinya, aku break dulu. Aku berhenti sebentar, lalu aku cari artinya, lalu aku, oh ini tuh maksudnya. Lalu aku balik lagi ke bukunya. Aku baca lagi, lanjut lagi gitu. Karena kalau selepas itu baru aku cari artinya, aku ngerasa ada yang gitu. Kurang masuk aja gitu kalau ke aku gitu. Jadi cari dulu artinya sambil baca. Kalaupun mau berhenti ya udah berhenti sekalian, nanti lanjut lagi. Kalau aku gitu sih. Any comments, gentlemen? Gentlemen. Apa tuh? Diary of a Wimpy Kid gue udah baca, gue suka. Itu bagus sih, bagus banget itu. Kalau memang mau dipakai tuh oke lah gitu. Ada filmnya juga kan kalau nggak salah? Iya. Oh iya ada filmnya ya, udah dibikin film, betul. Dan itu yang membuatnya jadi lebih menarik orang untuk membaca ya. Oke. Hera, terima kasih banyak
Terus ada lagi nih, ada lagi. Siapa? Owl Shell, @Owl Shell, Sheila kalau nggak salah ya. Apa yang dibilang oleh dia? Ini menarik loh ini. Iya, ini yang sampai aku cari di YouTube nih ini. Apanya? Tekniknya. Teknik annotate. Annotate. Apa tuh? Boleh tuh. Ya, aku bacain ya. Tips yang sering aku kerjakan adalah annotate. Terus aku kan pakai Kindle. Jadi lebih gampang aja untuk tahu arti dari kata-kata baru. Karena ada fitur dictionary-nya. Rekomendasi bukunya nih. Mulai dengan genre yang adult atau contemporary karena seringnya pakai bahasa sehari-hari. Aku nggak jago banget bahasa Inggris. Bacaan aku biasanya John Green, Alice Oseman, sama Rainbow Rowell. Nah, kita bisa dengerin cerita Sheila di sini. Iya. Jadi ini rekomendasinya dulu ya. Nanti kita bahas yang annotate. Oke. Rekomendasi buku bahasa Inggris dari aku itu John Green, Looking for Alaska, karena itu keren banget. Dan itu buku bahasa Inggris pertama yang aku baca juga. Lalu buku-bukunya Alice Oseman. Dan ada sedikit tips untuk yang mau mulai baca buku berbahasa Inggris. Coba kita baca dari yang ringan-ringan aja dulu, kayak cerpen atau buku anak kalau perlu. Atau bisa juga coba kita baca buku yang difilmkan, tapi nonton filmnya dulu. Karena aku ada pengalaman nih, nonton film judulnya Wonder, dan itu keren banget. Ternyata diadaptasi dari buku karya R.J. Palacio, judulnya sama Wonder. Buku ini sering disinggung sih di Kepo Buku, dan memang keren banget. Karena aku udah nonton filmnya, aku jadi ada gambaran juga kan, si tokoh-tokohnya, visualnya. Jadi segala kesedihan atau hal lucu yang ada di buku itu kita lebih bisa relatable dan masuk ke dalam ceritanya dengan mudah. Ini Stephen banget ini dengan Game of Thrones-nya ya, Van? Iya, yang tadi. Oke, terus soal annotate ya. Ini ceritanya Owl Shell soal annotate tadi. Yep. Mungkin kebiasaan ini sama kayak orang banyak ya. Di saat aku baca buku bahasa Inggris dan ada beberapa kata yang aku nggak tahu artinya apa, aku selalu menggarisbawahi atau meng-highlight atau annotate kata tersebut di satu post-it. Lalu tempelin di halamannya, terus cari tahu artinya apa, atau sekalian makna dari satu kalimat tersebut. Gitu. Dan aku juga baca di Kindle kan. Kalau di Kindle itu lebih mudah karena ada fitur dictionary-nya. Jadi kalau kita klik satu kata, itu akan muncul artinya apa, dan ada juga Wikipedia-nya gitu. Jadi itu lebih memudahkan untuk bisa ngerti keseluruhan isi buku kalau aku baca di Kindle ketimbang buku fisik. Sebenarnya aku nggak jago bahasa Inggris, jadi seringnya bacaan-bacaan aku itu genre yang YA, Young Adult, atau Contemporary, yang mana biasanya bahasa yang dipakai itu bahasa sehari-hari. Jadi aku lebih mudah mengerti aja ketimbang harus baca buku non-fiksi atau sastra, dan itu berbahasa Inggris, lalu aku harus susah payah annotating banyak kata yang aku nggak tahu. Itu akan menyulitkan aku untuk memahami keseluruhan isi cerita dari buku tersebut. Annotate. Stephen, apa yang lu temukan di Google dengan annotate? Jadi ketika seseorang membaca novel sastra misalnya, di buku itu bakalan ada banyak post-it, bakalan ada banyak stabilo. Nah, di video yang aku lihat itu mulai dari stabilo yang dibikin ya. Misalnya merah tuh tentang perkembangan karakternya. Dia dari A ke C ke D. Terus tema di bab itu misalnya pakai warna biru, stabilo hijau. Misalnya itu dia lagi poin-poin penting ataupun hal-hal sastrawi apa yang bisa di quote gitu misalnya. Nah, di annotate ini bikin sebuah buku tuh jadi lebih bisa dicerna ya, menurut aku ya. Kalau misalnya kita bisa mencoret-coret, ya misalnya kita punya buku sendiri gitu. Kalau misalnya buku perpustakaan kan ketika kita bikin kayak gitu kan diajar sama guru perpusnya nanti. Pengalaman kayak dihajar sama penjaga perpus nih. Enggak. Untungnya enggak kebiasaan yang menstabilo gitu.
Tapi ya itu untuk pembaca luar sendiri pun yang mereka berbahasa ibu bahasa Inggris pun mereka kesulitan loh untuk membaca novel-novel yang mereka jadi memang ini itu ya. jadi pelajaran. Makanya mereka juga baby step-nya ya untuk tahu maknanya, tahu apa yang bisa menjadi patokan ceritanya tuh kalau misalnya mereka discuss lagi gitu, Mas Toto, kalau misalnya mereka bikin buat seminar gitu kan, atau mungkin assignment untuk didiskusikan di kelas tuh, nah mereka tinggal lihat di post-it-nya tuh, sama di tiap chapternya ada kayak ini, ada kayak kertasnya itu, tag-nya. Banyak banget tulisan, banyak banget coret-coretan, dan apapun yang mereka nggak tahu mereka catat, apa yang mereka ngena di hati mereka bakalan catat juga. Jadi benar-benar apa ya, buku tuh bukan kayak bersih kayak yang di toko gitu, yang mulus gitu, tapi benar-benar semuanya tuh keisi gitu. Kayak Mas Toto juga yang sering Mas Toto bilang itu kan, kalau misalnya di buku textbook di margin yang lebih gede tuh bakalan ada banyak coret-coretan. Iya, betul. Jadi ini alirannya Toto ya. Aliran gue. Oke, dan nyinggung soal Kindle tadi, nih kawan-kawan, mungkin ada yang bilang, aduh, gua nggak punya duit beli Kindle. Lu kan punya smartphone. Download aplikasi Kindle, daftar gratis, terus mau ngerasain kayak apa ya, seperti kata Sheila tadi, download salah satu bukunya, sampel aja. Kalau sampel nggak perlu bayar. Nah, yang menarik nanti di situ, ketika kita highlight satu kata misalnya, itu bisa muncul terjemahannya. Gue sebagai seorang yang suka baca, ini salah satu temuan yang gue kok berharap harusnya nih ada nih dari era gue waktu kecil dulu gitu loh. Akan sangat membantu ketimbang gue buka kamus lagi, Hasan Sadili itu sampai hafal gue. Gila gue Hasan Sadili sampai hafal loh. Keren banget loh. Maksudnya nama Hasan Sadilinya, bukan kamusnya. Jadi itu buat gue temuan Kindle, temuan paling jenius buat para pembaca buku itu adalah Kindle yang ada fitur terjemahannya gitu loh. Iya, enaknya sekarang tuh gitu ya. Maksudnya nggak usah pakai Kindle gitu. Lu ada koneksi internet aja, gampang banget gitu nyari define apa gitu, udah langsung kebuka gitu kan ya. Betul. Ini tambahan tips lagi buat teman-teman, ketimbang buka kamus lagi baca buku gitu ya, buka Google di handphone, ketik aja misalnya define apa, cari kata yang mau dicari gitu loh. Define apa misalnya? Apa sih define tadi apa namanya tadi Utopia misalnya. Utopia misalnya gitu. Define throne misalnya kayak gitu. Define dystopian gitu. Define throne misalnya gitu. Throne tadi kan Game of Thrones kayak gitu. Throne itu apa sih gitu. Dan yang menarik kalau kita cari arti kata di Google misalnya define throne. Itu yang menarik adalah karena di situ penjelasannya juga dalam bahasa Inggris. Jadi kita dipaksa lagi untuk baca gitu loh. Betul. Kecuali lu pakai Google Translate. Kalau Google Translate kan langsung jadi bahasa Indonesia gitu ya. Tapi gue lebih suka pakai define karena penjelasannya pun dalam bahasa Inggris. Misalnya, Inggris. Gitu. Define apa? Coba cari. Define dystopian. Oke. Gue define surreal. Define surreal kalimatnya. Oke. Gua dulu nih, gue coba cari define dystopian. Itu adjektif, dia bilang relating or denoting an imagined state or society where there is a great suffering or injustice. Itu kan memaksa otak gue untuk terus berpikir dalam bahasa Inggris gitu loh. Ketimbang gue buka kamus, karena kamus kan langsung dapat artinya dystopian, yang artinya adalah distopia, gitu kan. Sementara dalam dari kata noun-nya, a person who imagines or foresees a state or society where there is great suffering or injustice. Buat gue itu lebih dapat banyak penjelasan ketimbang gue buka kamus Inggris Indonesia gitu loh. Betul. Satu lagi yang mungkin tips buat teman-teman ya, mungkin juga
kalau memang suka melihat kata di kamus, walaupun gue nggak suka ketika baca lihat kata di kamus, walaupun gue juga punya kamus. Satu hal yang perlu mungkin yang teman-teman punya adalah thesaurus ya. Thesaurus tuh bagus banget untuk mengekspand gitu. Tapi sekali lagi ya, kalaupun nggak ada itu, sekali lagi dengan koneksi di internet, teman-teman tuh bisa dapetin gitu. Kayak tadi kan kita define, kalau tadi Rani define dystopia ya, apa? Dystopian. Lu tadi dystopian gitu. Nah, gue define surreal gitu. Surreal tuh katanya udah langsung dapat tuh, itu adjektif gitu kan. Jadi teman-teman tahu gitu. Dan terus define-nya apa? Kalau di sini define-nya cuma having the qualities of surrealism. Aduh, surrealism aja nggak tahu surrealism apaan. Bizarre kayak gitu kan. Tapi di sini tuh ada kayak similar. Similar tuh biasanya teman-teman bisa dapat kalau dalam bentuk buku tuh di thesaurusnya atau kamus-kamus sinonim gitu kan. Nah, itu tuh similarnya misalnya kayak di sini disebut ada unreal, bizarre, unusual. Mungkin kalau mau kata unusual, oke lah. Minimal kita udah tahu nggak biasa gitu. Terus weird, strange, freakish. Dan dari situ teman-teman bisa ngembangin lagi tuh vocabnya dari situ kalau menurut gua. Gitu, dalam satu kelompok itu gitu. Betul. Karena dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang sebenarnya maknanya sama dengan kata lain gitu ya. Ya persamaan kata lah. Betul. Gitu. Jadi misalnya ketimbang bilang, atau misalnya ada kata-kata begini, Toto is lunatic. Lunatic itu apa gitu? Orang bilang lunatic apa ya gitu loh. Crazy gitu, misalnya crazy atau freak atau apa ya, geek atau ya kayak gitu-gitulah gitu. Misalnya gitu. Sama lah dalam bahasa Inggris itu misalnya kita tuh kalau dalam bahasa Indonesia gini ya, kita ketawa. Dalam bahasa Indonesia tuh kan lumayan banyak ya, ada ketawa, ada ngakak, ngikik. Ada walaupun mungkin form ada ngikik, ada apa lagi ya. Kalau dalam bahasa ada wak gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada tuh dari mulai cakel, giggle gitu kan, terus macam-macam lah gitu. Kita bisa jadi ngembangin dari arah situ juga. Dan dari situ juga ini nggak ada hubungan bahasa Inggris. Itu pun gue akhirnya punya kamus sinonim dalam bahasa Indonesia, karena gue juga pengen ngembangin dalam bahasa Indonesia itu apa aja sih gitu kalau kita mau lihat gitu. Yoi, betul. Penting. Dan gue sebagai pencinta bahasa dalam artian gue tuh selalu pengen tahu asal usul kata gitu ya, dan sejarah yang berhubungan dengan kata misalnya gitu ya. Itu kalau lu Google define kayak gue nih, gue lagi define dystopian gitu kan ya. Itu ada yang menarik loh, misalnya ketika lu gulung ke bawah. Apa lo kata? Kenapa jadi ini? Oke, misalnya ketika lu gulung ke bawah, lu bisa translate itu ke dalam bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Gue coba translate ke bahasa Indonesia, misalnya kata dystopian tadi. Yang gue tebak pasti cuma dystopia aja. Tapi yang menarik ada sejarahnya bahwa di kamus Oxford itu kata dystopia itu mulai banyak digunakan setelah tahun 1950. Bahkan tahun 2010 itu banyak banget, tinggi banget orang yang menggunakan kata dystopia gitu. Jadi menarik sih sebenarnya bahwa dari situ kita bisa belajar banyak hal gitu. Ini sesuatu yang baru ya, kayak keyword yang dipakai tadi itu baru tahu. Yang mana? Yang define gitu? Iya, terus yang Bang Rane bilang kata ini itu dipakai dari kapan tuh juga benar-benar apa ya? Benar-benar kayak ngingetin kalau ini nih lagi zaman-zamannya gitu ya, dystopia. Betul. Misalnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya menarik dan bahagialah teman-teman yang hidup di era sekarang karena mendapatkan kemudahan untuk akses ke kamus. Gitu ya, kayak kamus. Walaupun nih ya menurut gue yang lahir di era yang belum ada online sebenarnya dipaksa untuk lebih banyak menggali terus gitu loh. Dan menurut gue lebih lama nempelnya. Itu ya, nggak instan soalnya ya. Meskipun salah satunya tuh lewat gadget, nggak menutupi harus kudu satu tempat gitu, misalnya tempat les, tapi kita kan punya handphone ya masing-masing ya, free of charge, cuma untuk belanja pulsa data aja gitu, kita udah bisa belajar. Betul.
Oke, masih ada beberapa orang yang sekarang yang mengirimkan lewat Instagram, yang ngirimkan lewat tulisan ya. Ada Mutiara Yunazwardi yang cukup 2 kata aja. Sedia kamus. Banyak ya yang aliran kamus, banyak nih aliran kamus. Yoi. Terus berikutnya? Bentar, gue cari dulu. Dari Hanifah Sausan ya, @Hanifah Sausan. Jangan mulai dari karya sastra sis. Hah? Maksudnya apa nih? Jangan mulai dari karya sastra kayaknya, terlalu rumit diksinya. Mulai dari buku anak-anak, seru juga loh gitu. Ah, ini juga salah satunya ya, saya sastra, tapi ya gue setuju banget dah, kayak sastra tuh susah. Jadi kalau dari fiksi buku Seneng deh ada yang dukung. iya, susah sastra tuh, karena seperti tadi gue bilang, bukan pertama harus dilihat dari ceritanya gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia aja kita susah gitu kan, ya apalagi dalam bahasa Inggris. Kedua itu banyak idiom, banyak phrase, banyak dalam tanda kutip, walaupun bahasanya bahasa percakapan, tapi hati-hati kalau banyak idiom-idiom yang susah gitu. Gitu. Terus ada lagi nih, gue baca lagi ya. Ya. @cara_rj. Ini bagus banget nih. Menurut dia adalah paham dulu basic English words and simple grammar. Kemudian rajin cari di kamus untuk kata yang nggak bisa dimengerti. Ini juga aliran kamus nih. Terus sama-sama juga aliran buku anak-anak, karena menurut dia adalah coba buku anak-anak karena bahasanya sederhana. Setuju. Bisa dimulai dari bukunya Enid Blyton sama Patrick Potter. Iya. Gitu. Dan Kara ini juga yang menyarankan untuk mulai dari Little Prince dan buku-bukunya Roald Dahl, kayak misalnya Charlie and the Chocolate Factory dan Matilda gitu. Kita betul. Oke, lanjut. Iul_ia, bacaan pemulanya tuh buku-buku kursus bahasa Inggris dan kamus bahasa Inggris ke bahasa daerah. Boleh juga nih. Boleh juga. Bahasa Inggris ke Boleh juga bahasa. Ada ya? Banyak mungkin ya udah ya. Jawa. Nggak tahu. Mas atau Bang Rani udah pernah lihat mungkin? Belum pernah sih. Belum Inggris ke pernah bahasa gua. daerah ya. Ya kalau di Google Translate ada. Mungkin gue kalau nggak ngerti bahasa Inggris, gue dalam bahasa apa gitu, Ambon gitu, sama-sama nggak ngertinya gitu. Emang ada bahasa Ambon? Loh kenapa? Bahasa Ambon apa sih bahasa? Emang ada Evan? Ada dikit-dikit kok. Ada ininya bahasa Ambon. Bahasa Ambon apa bahasa Maluku? Bahasa Jawa. Bahasa Ambon. Oh, bahasa Ambon ada. Ketahuan. Bahasa Ambon kayak apa sih? Bahasa Ambon kayak apa sih? Steven bilang iya bahasa Ambon. Lah iya. Bahasa Ambon. Terus ada Asatvika, dia bilang pilih genre yang paling kalian suka atau topik yang paling kalian gilai. Oh iya benar. Jadi dari yang suka ya, kalau kita udah suka pasti kita akan terus gitu baca walaupun susah. Yoi. Gitu. Ada R. Agustia Distriani ini yang termasuk yang pertama bilang nggak bisa. Udah mundur duluan kalau tahu pakai bahasa Inggris. Wah jangan ya, semangat. Mudah-mudahan setelah episode ini lebih banyak teman-teman yang tertarik gitu ya untuk mencoba membaca buku dalam bahasa Inggris. Yang terakhir Steven. Dari menghalus, nggak harus paham kata per kata, baca seluruh kalimat, pahami konteks. Ingat, meski ditulis dalam bahasa Inggris ribet, nggak berarti lebih bermutu. Oke, bisa saja kok sok pintar. Boleh sih. juga nih. Bener sih. Nggak, karena kadang-kadang kita itu udah Mendewakan duluan. silau duluan dengan bahasa Inggris gitu loh. Gue punya teman kantor misalnya yang hobi banget tuh kalau nulis email tuh, bahasanya. Padahal maksudnya dengan satu kalimat aja udah bisa itu jelasin gitu loh. It is therefore unavoidable that gitu loh. Misalnya panjang-panjang lebar kayak gitulah. Padahal intinya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Gitu. It is regretful atau regrettable that we are unable. Mendingan pakai bahasa Singlishnya Toto. No, cannot. Cannot lah bro. Gitu. Jadi makasih banget teman-teman. Mudah-mudahan dari episode ini ada yang udah mulai mencoba atau tergoda untuk minimal belajar membaca. Buat mereka yang belum pernah nyentuh atau belum pernah melirik buku-buku berbahasa Inggris, kenapa enggak? Mungkin yang paling bikin motivasi baca kayak gitu kalau ikutan baca bareng ya. Asik.
minta teman Siapa lo lo? untuk ya minta orang yang lagi pengen baca buku yang sama juga gitu kan, biar bisa diskusi gitu. Lu mau diskusinya aja lu. Selamat malam Hesti. Iya. Jadi Hesti ini salah satu penggagas klub baca bareng atau Silent Book Club. Seperti idenya Steven tadi, mungkin punya teman untuk berdiskusi atau membaca bareng itu jadi menarik ya. Biar lebih semangat bacanya. Iya, dan kalau lu punya penafsiran yang berbeda, lu bisa ngobrol diskusi sama temen gitu. Jadi kapan baca bareng? Steven. Pasti Steven sekarang mukanya merah nih. Coba tolong selfie dulu, Fun. Anyway, kawan-kawan gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan kalau masih ada tips atau bahkan pertanyaan di seputar ini ya silahkan ajukan ke kita di Instagram. Nanti juga kita akan coba jawab. Atau malah kita lempar ke teman-teman lain untuk bantu menjawab. Betul banget. Baiklah. Keren. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya nanti ini bahkan ada yang komentar gini. Nanti topik berikutnya apa aja? Kita pengen tahu. Gini, topik berikutnya jangan tanya, usul dah sekalian kita bahas gitu dong. Usul. Ketimbang nanya usul. Apa? Iya, kita kan palu gada. Apa lu mau gua ada. Ayo aja. Shout out dulu buat Fahri. Fahri ini yang punya akun Ruang Ngobrol. Terima kasih banyak Fahri udah ngirim salah satu review bukunya. Review bukunya keren loh Tok. Karena ini ada hubungannya dengan hadis. Asik. Dan pendidikan. Nanti kita bahas. Sip. Nanti kita bahas. Ya, dan shout out juga buat Mbak Lela yang selalu rajin nge-WhatsApp. Ini Mbak Lela bilang apa sih? Tunggu, gue cari ya. Oh ya nih, gue ingat Mbak Lela ngomong apa. Dia bilang, baru selesai dengerin episode terbaru kalian. Pendek amat ya, ini yang kemarin. Oh iya. Pendek amat ya. Terus dia bilang, suka sedih kalau kalian bye-bye. Terharu. Diputar ulang-ulang. ada namanya loop di situ di Spotify itu ada tuh. Dah. Iya. Dan Mbak Lela ini satu dari 2 orang yang gua kenal baik yang komentarnya begini setelah mendengarkan Kepo Buku. Lu tuh kayak acara warkop katanya. Jadi itu sebenarnya kita podcast tuh ngomongin buku apa ngomongin apa sih? Apa sebenarnya sih kita memang cuma warkop? Iya. Komentarnya gitu. Ya wes, terima kasih banyak. Jadi seperti kata Toto tadi, ada ide untuk topik berikutnya? Kita tunggu. Iya. Oke lah, terima kasih banyak. Ketemu lagi di episode berikutnya. Alright. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih semuanya. Thank you, Tok. Thank you, Steven. Thank you. Cilup.